Nah, oke ya. Jadi di layar kalian sudah muncul di situ penjelasan sedikit tentang elastisitas penawaran. Kalau kemarin elastisitas permintaan, sekarang elastisitas penawaran. Dari pengertiannya itu juga di buku kalian ada ya. Intinya adalah elastisitas penawaran itu sama seperti permintaan. Tapi kalau permintaan itu kan kalau kita bicara permintaan berarti kan keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli ya barang atau jasa tersebut. Tapi kalau kita lihat dari penawaran, itu penawaran kan itu adalah ketersediaan barang ya yang dijual, ketersediaan barang yang dijual itu seberapa besar. Nah, jadi sebetulnya elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga sama. Cuman yang kemarin saya bilang dari kita belajar si permintaan dan penawaran, permintaan itu selalu dilihat dari sisi si konsumen. Tapi kalau si penawaran itu dilihat dari sisi si produsen atau orang yang memproduksi barang dan jasa. Jadi sama, pasti terjadi perubahan kan. Nah, kita pengen tahu sifatnya itu seperti apa. Koefisien elastisitasnya itu seperti apa. Kepekaannya itu seberapa besar sih. Nah, untuk menentukan ya. Nah, di sini contohnya ada gadget lah ya. Ini kan gadget nih. Bersifat elastis karena produsen dapat dengan cepat menambah produksi melalui proses produksi yang modern. Nah, ini juga ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya, di buku ada nggak ya? Ada nih. Di halaman berapa nih? Halaman 88. Tuh, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Pertama, waktu yang dibutuhkan proses produksi. Semakin cepat, berarti sebenarnya gini, semakin lama produksi tersebut berarti semakin banyak kan. Nah, terus umur produknya itu juga mempengaruhi mobilitas faktor produksi dan kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, ini nanti juga ada. Nah, untuk menghitungnya sama seperti elastisitas permintaan. Ya, jenis-jenisnya pun sama. Jenisnya ada penawar. Kalau kemarin atau tadi permintaan elastis, jadi cuman ganti ke penawaran. Penawarannya elastis, elastis, penawaran uniter, ya, inelastis sempurna, ya, sama seperti itu, ya. Ada penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran inelastis sempurna, dan penawaran elastisitas sempurna. Kalau penawaran inelastis itu lebih kecil dari satu. Kalau penawaran elastis lebih besar dari satu. Kalau uniter sama dengan satu, inelastis sempurna itu sama dengan nol, elastisitas sempurna itu tidak terhingga. Nah, contohnya sama. Nah, kita lihat dulu yang pertama penawaran elastis ya. Elastis itu adalah dia lebih besar dari satu. Nah, contoh soalnya sama seperti ini. Artinya kalau elastis itu persentase perubahan penawarannya itu lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, sama cara menghitungnya yang digunakan pun sama, menggunakan rumus yang sama. Nggak sih sama kayak begini. Dikali P bagi Q. Pasti pakai cara yang sama. Cuman kalau kita lihat penawaran nih kan, dari perubahan, jadi yang dilihat adalah perubahan penawarannya. Lebih besar ternyata daripada persentase perubahan harga. Artinya barang yang tersedia itu kemampuan untuk menyediakan barangnya itu lebih besar dibanding persentase perubahan harganya. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi nih. Di harga 5.000 kuantitas yang ditawarkan 5 unit. Ketika terjadi perubahan harga nih, harganya naik jadi 7.000. Kuantitas barang yang ditawarkan yang tersedia ya
itu ada 9 unit sesuai dengan si hukum penawarannya kan. Nah, harga barangnya bertambah, kuantitas yang ditawarkan pun bertambah. Nah, seperti ini. Berarti tinggal kita masukkan lagi ke sini untuk menentukannya benar nggak ini lebih kecil dari satu. Nah, kita masukkan sini. Delta Q-nya, ini delta Q-nya nih ya. Ini delta Q-nya, kita lihat. Berapa besar terjadi perubahan kuantitasnya? 5 ke 9. Tadinya 5 unit jadi 9 unit, berarti terjadi penambahan sebesar 4 unit kan? Nah, berarti terjadi perubahan sebesar 4 unit. Harga, berarti kita lihat delta P-nya. Delta P, nah perubahan harganya berapa besar nih? Dari 5.000 menjadi 7.000, terjadi perubahan harga sebesar 2.000. Nah, baru kita masukkan ke si rumusnya ini. Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya 4 dibagi delta P-nya 2.000. Nah, baru kita kalikan harganya sebelum terjadi perubahan yang mana nih? Ini nih yang 5.000 nih sebelum terjadi perubahan nih. Kali 5.000 dibagi nah Q kuantitas sebelum terjadi perubahan 5 nih ya, sebelum terjadi perubahannya 5. Nah, oke. Kita hitung sekarang. Sini aja ya, langsung ya. Ingat ya, nggak usah dikali silang kalau menghitung koefisien, langsung saja. Langsung aja nih, berarti 4 kali 5.000, 20.000. Dibagi 2.000 dikali 5, 10.000. 20.000 dibagi 10.000 sama dengan 2. 2 lebih besar dari 1. Nah, berarti ini sifatnya penawaran elastis. Artinya perubahan jumlah barang yang tersedia ini ya untuk ditawarkan itu lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Nah, ini seperti ini nih. Nah, sifatnya elastis karena dia lebih besar dari 1. Setelah dihitung ternyata hasilnya 2. Gitu. Sama. Ini ya, ini yang elastis. Nah, berikutnya. Berikutnya kita lihat yang penawaran inelastis. Inelastis ini lebih kecil dari 1. Ya, ini hapus lagi. Hapus dulu. Lebih kecil dari 1. Artinya kalau lebih kecil dari 1, persentase perubahan penawarannya nih, jumlah barang yang ditawarkannya ini lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Lihat di sini. Ada contohnya juga. Harganya kita tentukan dulu ya, delta P-nya berapa nih perubahan harganya. Dan si delta Q-nya nih, perubahan jumlah kuantitas barangnya. Nih, ketika harga barang 3.000, kuantitas yang ditawarkan kan 5 unit. Ketika terjadi perubahan harga menjadi 5.000, kuantitas yang ditawarkan menjadi 6 unit. Nah, berarti kita tahu di sini delta P-nya berapa. Berapa terjadi perubahan harganya berapa besar nih? Terjadi perubahan sebesar Rp2.000 kan? Nah, berarti delta P-nya 2.000. Delta Q-nya terjadi perubahan kuantitasnya yang ditawarkan berapa banyak nih? Dari 5 ke 6. Ini terjadi perubahan sebesar 1 unit. Nah, baru tinggal kita masukkan lagi ke sini.
Delta Q-nya adalah 1 dibagi delta P-nya 2000 dikali harga sebelum terjadi perubahan. Nah, ini nih, harga sebelum terjadi perubahannya di 3000 dibagi Q, kuantitas yang ditawarkan sebelum terjadi perubahan, 5 unit. Nah, sama dengan langsung aja kali langsung 1 kali 3000, 3000 dibagi 2000 dikali 5, 10.000. Nah, lihat. 3000 dibagi 10.000 hasilnya 0,3. Nah, betul kan? 0,3 lebih kecil dari 1. Artinya 0,3 ini adalah persentase perubahan penawarannya lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Makanya dikatakan sifatnya itu penawaran inelastis karena dia kurang dari 1. Tuh, ya, sama kan? Seperti si permintaan, ini si penawaran. Cara hitungnya sama. Lagi, berikutnya. Elastisitas uniter. Uniter ini sama dengan 1 ya. Hapus dulu. Uniter ini, udah ada contohnya nih. Clear aja. Nah, uniter ini sama dengan 1. Cara hitungnya pun sama. Artinya, perubahan persentase perubahan kuantitasnya yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga. Ya, sama. Caranya sama tuh seperti ini. Dan ketika harga 5.000, kuantitas yang ditawarkan kan 10. Ketika terjadi perubahan harga nih dari 6.000, dari 5.000 ke 6.000, ternyata kuantitas yang ditawarkan pun berubah menjadi 12 dari 10. Berarti kita bisa tahu di sini delta P-nya berapa nih? Perubahan harganya berapa besar? Besar Rp1.000. Si delta Q-nya ya, delta Q-nya perubahan kuantitas yang ditawarkannya berapa besar? Sebesar 2 unit. Nah, tinggal kita masukkan delta Q-nya 2 nih kan. Delta Q-nya 2 dibagi delta P-nya 1000. P-nya ini sebelum terjadi perubahan harga 5.000. Q-nya sebelum terjadi perubahan penawaran 10. 2 kali 5.000 10.000, 1.000 kali 10 10.000 sama dengan 1. Sifatnya uniter. Seperti itu, cara hitungnya sama. Cuman ini adalah bagaimana menentukan dari sisi penawaran dan permintaan beda. Ya, kalau permintaan ingat permintaan itu dari sisi si konsumen lihatnya pasti ya kalau permintaan itu adalah terjadi perubahan harga dengan jumlah yang diminta, barang yang diminta, ya. Ini penawarannya perubahan persentase perubahan kuantitas bandingkan dengan persentase perubahan harganya. Oke, ini ada ya. Nah, berikutnya elastis sempurna, ya, tidak terbatas, ya. Artinya ini tidak terbatas nih. Kalau dihitung ternyata hasilnya dia tidak terbatas, ya. Disebut penawaran elastis sempurna. Elastisitas sempurna artinya berapapun jumlah yang ditawarkan harga tetap. Penawarannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Biasanya itu pembaginya 0. Ya, makanya dia disebut eh, elastis sempurna ya, seperti itu.
pembaginya nol. Kalau di buku ada tuh di 87 tuh. Contohnya ada ya. Karena tidak ada terjadi perubahan harga, cuma terjadi perubahan kuantitasnya saja. Jadi hasilnya tetap jadi nol. Tidak terhingga ya. Lalu yang terakhir penawaran inelastis sempurna. Nah, ini sama dengan nol. Kuantitasnya ya tidak ada perubahan. Harganya terjadi perubahan harga, tapi kuantitasnya tetap tidak berubah. Makanya ini sama dengan nol. Ya, karena nanti nol dibagi kan delta. Delta Q-nya juga nol, ini nggak ada perubahan. Masa nol dibagi 2000 kan nggak bisa tuh kan. Nol kan tetap nol. Nah, makanya hasilnya pasti nol. Ya, berapapun harganya, perubahan harga yang terjadi, kuantitas yang ditawarkan ya tidak berubah. Seperti ini. Kalau elastis sempurna, ini kuantitasnya yang berubah, harganya tidak berubah. Tidak terjadi perubahan harga. Kayak gitu, ya. Nah, itu sama, sifatnya sama. Oh, kok ini deh, ini deh. Ini E ini harusnya ya. Nah, ini tadi yang saya bilang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi, nah itu penjelasan lebih detailnya ada di buku tuh. Kalian bisa baca detailnya ya. Sedikit saja nih. Waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi itu sangat menentukan, ya. Lama atau tidaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan produksi menentukan elastisitas penawaran. Biasanya produk-produk nih yang memerlukan waktu lama untuk produksi biasanya memiliki penawaran yang cenderung inelastis seperti di sektor-sektor pertanian, ya. Ini pertanian nih, ya, sayuran dan buah-buahan nih, ya, tidak tahan lama sehingga akibatnya biasanya penawarannya cenderung tidak elastis, ya, contohnya di sini ya. Produk atau daya tahan barang juga mempengaruhi. Ada produk yang tahannya lama, ada juga yang expirednya sebentar nih kayak sayuran, buah-buahan ini kan bentar nih. Nah, itu juga mempengaruhi tuh, ya. Karena harus dijual, kalau yang cepat busuk atau cepat rusak kan harus segera dijual. Nah, ada mobilitas faktor produksi, artinya produsen dapat menyesuaikan tingkat produksinya sehingga penawarannya bersifat elastis. Sebaiknya apabila faktor produksi mobilitasnya rendah, maka penawarannya bersifat tidak elastis. Ya, faktor-faktor produksi ini banyak. Ya, lalu ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Sama di sini dijelaskan adalah ada produk-produk tertentu yang mudah dimasuki oleh produsen baru, tapi ada juga yang sulit untuk dimasuki oleh produsen-produsen baru. Ini balik lagi ke jenis-jenis pasar yang eh, kalian pernah pelajari ya. Ada pasar monopoli, ada oligopoli kan, ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Nah, itu juga mempengaruhi ternyata. Mempengaruhi dari sisi harga, mempengaruhi juga sih jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Kalau elastisitas busur ini biasanya eh, lebih ke ini sih, nggak terlalu ini dia ya. Tapi yang biasanya itu di sini nih. Elastisitasnya hanya di penawaran dan permintaan dengan 4 koefisiennya. Elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Seperti ini. Nah,